Halo Sobat Ekspedisi, selamat datang di Bali. Kali ini, tim Ekspedisi Kalayatra Silaswara mengunjungi 12 situs arsitektur rokat masa klasik di Bali dengan total 5 hari dan 4 malam. Perjalanan kami dimulai dengan menghabiskan 2 hari perjalanan via bis, menyeberangi Selat Bali yang cukup terhambat karena tingginya kepadatan transportasi laut. Kami disambut hangat oleh Gianyar, tempat kami singgah yang sekaligus menjadi rumah bagi banyaknya situs rokat di sekitarnya. Selama di Bali, kami ditemani oleh Bu Apri dari Badan Pelestarian Kebudayaan 15, serta Kak Nanda dan Kak Wahyu dari Arkeologi Udayana. Yuk, ikuti perjalanan kami survei arsitektur rokat di Bali. Pada pagi hari ini, tim ekspedisi Kalayatra Silaswara melewati jalan setapak dekat perkebunan warga di Kelurahan Bitra. Turun menuju dekat sumber air, kami tiba di destinasi pertama, Relief Bebitra. Situs ini berupa batu padas yang pada bagian bawahnya terpahat relief. Relief ini seakan dipisahkan oleh aliran sungai yang sayangnya sedang meluap ketika kami mampir. Kami kembali pada hari keempat dan mengamati lebih seksama. Relief ini berasosiasi dengan pura Bukit Bitra yang terdapat di atasnya. Digunakan masyarakat sebagai tempat pembersihan arca sebelum sembahyang. Relief yang menyerupai bentuk kolam keliling ini memiliki pahatan di sisi timur berupa tokoh-tokoh manusia berbagai rupa. Pada bagian baratnya, didapati garuda dan manusia serta relief ornamental berupa sulur-suluran, flora, fauna, dan wayang. Pada sisi utara terpahatkan ceruk dengan kala dan pada sisi selatannya terdapat ceruk cukup dalam yang dilengkapi dengan tangga. Perjalanan membawa kami ke Kabupaten Bangli. Gua tebing tambahan yang terletak di Desa Jehem menjadi tempat singgah kedua kami. Cukup ekstrim untuk mencapai ke situs karena kami harus melewati banyak anak tangga yang berada di tebing yang curam. Namun, pemandangannya sangat elok. Di bawah, kami dapat melihat sebuah petirtaan baru yang menjadi tempat melukat oleh masyarakat sekitar. Situs ini terdiri dari sebuah ceruk dangkal berukuran sekitar 1,5 meter dan candi tebing dengan arsitektur yang mirip dengan yang ada di Gunung Kawi. Hanya ukurannya jauh lebih kecil. Keduanya bersebelahan, menghadap ke arah timur dan berbahan batu andesit dari letusan Gunung Batur. Saat ini pun situs masih digunakan untuk ibadah Tilem Kewulu, Hari Purnama, dan Kajang Kiwon. Hari ini ditutup dengan candi tebing beraliran Buddha kecil yang dipayungi teduhnya pepohonan rimbun. Candi Tebing Jehem. Situs ini berada di dalam tempat wisata, di mana terdapat air terjun dan sungai di dekatnya. Berdasarkan wawancara dengan pemelihara setempat, letaknya dulu berada di atas, dekat pintu masuk. Namun, karena longsor, sekarang ditempatkan secara khusus di dekat sungai. Halamannya bergapura padu raksa, dan di dalamnya ditata altar bagi candi tebing yang sudah copot dari tempat bernaungnya itu. Candi tebingnya sendiri memiliki tubuh berbentuk persegi, bertiang dua pada bagian kanan dan kirinya, yang masing-masing seakan dijaga oleh seorang tokoh tegap yang memegang tongkat. Atapnya berbentuk stupa dengan komponen anda, hermika berbentuk padma, dan yasti. Kelihatannya, candi ini masih dipakai hingga saat ini untuk pemujaan, karena adanya dupa. Ramai wisatawan juga, tapi yang boleh masuk hanya yang beribadah. Hari ini, kami tim ekspedisi menjelajah Kabupaten Gianyar. Situs pertama yang kami datangi yakni sebuah panel relief yang dipahatkan langsung di tebing padas, Yeh Pulu. Relief ini menjadi satu dengan sebuah villa di tengah persawahan. Yeh berarti air, dan Pulu berarti tempat. Cerita pada relief ini belum dapat dipastikan. Namun, penelitian terdahulu mengatakan bahwa relief ini menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan indikasi aktivitas berburu, perdagangan, perkelahian, dan berkuda. Di tengah area relief dan pada akhir panel, terdapat relief Ganesha yang masih menjadi objek pemujaan. Selain itu, banyak juga relief ornamental yang mengisi bagian-bagian dari panel relief ini. Terdapat pahatan sulur-suluran, bahkan relief kedok muka yang populer di Bali loh, Sobat
ekspedisi? Kalau datang ke sini, jangan lupa untuk melihat setiap detail dari kiri ke kanan, atas, dan bawah. Sayangnya, terdapat deteriorasi berupa lumut akibat kondisi situs yang lembab dan vandalisme dari pengunjung. Ini nih salah satu yang paling populer, Goa Gajah. Berada di Kecamatan Belah Batu, kompleks Rokat ini terbagi menjadi dua area, yakni area situs Hindu dan Buddha. Kitab Negara Kertagama menyebutkan sebuah tempat bernama Loa Gajah yang diduga sebagai Gua Gajah sekarang. Tempat ini dikelilingi oleh tebing, persawahan, dan sungai Petanu yang berperan signifikan bagi situs. Menuruni ratusan anak tangga, kami langsung disambut oleh lepasan komponen candi yang sudah terdisintegrasi oleh peristiwa alam. Mereka ditata rapi pada sebuah halaman khusus. Tidak jauh, mata kami terpaku pada sebuah petirtaan, di mana terdapat dua buah kolam yang terpisah oleh jalan, dan masing-masing kolam dilengkapi oleh 3 buah arca pancuran dengan rupa wanita. Memasuki gua beraliran pemujaan Hindu, terdapat sebuah pahatan berupa kala wanita besar dengan mulut menganga yang menjadi jalan masuk. Ia memakai subang dan rambutnya bagaikan hutan. Bagian dalam Gua Gajah merupakan lorong berbentuk T yang pada lorong masuknya terdapat 3 ceruk pertapaan, masing-masing di sisi barat dan timur, yang berukuran sekitar 1,5 kali 1 meter. Di bagian belakang gua sisi barat terdapat arca Ganesha, sedangkan pada bagian timurnya terdapat 3 buah lingga atau trilingga yang diletakkan sejajar pada sebuah altar. Seakan memasuki hutan, terdapat kawasan percandian Buddha yang terdiri atas ceruk pertapaan dan candi tebing. Candi tebing berupa stupa dan catra bertumpuk 13 dapat ditemukan di sungai karena telah runtuh. Sedangkan ceruk pertapaan yang cukup besar dengan tinggi sekitar 1 meter dan lebar 2 meter dapat ditemui jika sobat ekspedisi masuk lebih dalam. Tidak apa-apa, kami ditemani suara gemuruh sungai yang menenangkan. Melipir sedikit ke Ubud sekaligus menjadi destinasi terakhir kami di hari ini. Kami menemukan keindahan bernama Candi Tebing Jukut Paku yang terletak di Desa Singakerta. Situs ini berada 50 meter dari das Sungai Pakerisan yang sangat asri. Bahkan, air yang mengalir pada Jaladuara yang berbentuk makara di sebelah selatan candi dapat kita minum loh sobat. Jukut Paku menghadap ke timur dan terdiri atas pahatan sebuah candi tebing di tengah dan 2 buah ceruk yang terdapat di sisi kiri dan kanannya. Candi tebing di tengah bentuknya sangat mirip dengan candi tebing Gunung Kawi, namun versi kecil dengan tinggi sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. Memiliki kaki, tubuh, dan atap yang lengkap dengan 3 tumpang kemuncak. Sementara itu, 2 ceruk di sisinya memiliki bentuk dasar persegi berukuran sekitar 1 kali 2 meter dan bagaikan rumah memiliki atap berbentuk limasan. Persis di depannya, terdapat sebuah parit yang digenangi air. Namun, terdapat pijakan yang bisa digunakan apabila ingin beribadah dan menaruh sajen sebagaimana masyarakat masih menggunakannya. Sobat ekspedisi, hari ini sudah memasuki hari ketiga perjalanan kami di Bali.
Tujuan pertama kami adalah Desa Pejeng, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar, untuk menyambangi Candi Tebing Kelebutan. Sebelum mencapai candi, kami harus menuruni anak tangga yang cukup licin akibat hujan semalam. Setelah sampai di bawah, kami harus menyeberangi sungai dengan berjalan pada jembatan besi kecil karena candi berada di bagian timur sungai. Candi ini dipahatkan cukup tinggi pada tebing yang berjenis batuan andesit. Dari pahatannya, terlihat jika candi ini belum selesai sepenuhnya. Yang terlihat jelas hanyalah bagian candi yang memiliki bentuk atap tumpang dan ramping. Sedangkan bagian bawahnya masih berupa batuan monolit. Lingkungan sekitar candi terasa sejuk dan asri. Kami bisa mendengar sungai yang mengalir serta angin yang berhembus kencang. Kami beranjak menuju situs selanjutnya, yakni situs Candi Tebing Gunung Kawi, yang terletak di Banjarpenaka, Desa Tapak Siring, Kabupaten Gianyar. Banyak pedagang souvenir dan makanan yang menawarkan dagangannya sebagai oleh-oleh maupun pelepas dahaga di tengah lelahnya perjalanan. Lagi dan lagi, kami harus menuruni anak tangga yang curam dan berjumlah cukup banyak sebelum mencapai situs. Sesuai dengan namanya, peninggalan yang terdapat di situs ini berupa pahatan candi tebing serta ceruk-ceruk yang terpahat pada permukaan tebing batu padas. Situs ini memiliki area yang luas dan kompleks yang besar. Di kawasan ini, terdapat 10 candi yang tersebar di 3 lokasi. Yang pertama, Kompleks Candi 5. Kompleks Candi 5 berada di sebelah timur Sungai Pakerisan. Pada Candi Kompleks Candi 5, terdapat tulisan beraksara Kadiri kuadrat yang berbunyi Haji Lumah ing Jalu, yang berarti raja yang dicandikan di Jalu. Jalu merujuk pada senjata di kaki ayam jantan yang identik dengan keris dan diduga untuk menyebut Sungai Pakerisan. Yang kedua, Kompleks Candi 4. Kompleks Candi 4 terletak di sebelah barat Sungai Pakerisan. Candi ini memiliki arsitektur yang sama dengan candi-candi di Kompleks Candi 5. Di tebing sebelah selatan, terdapat ceruk terbuka yang menghadap ke arah utara. Begitupun di tebing sebelah utara, terdapat ceruk yang menghadap ke arah selatan. Selain itu juga, terdapat satu ceruk lagi yang menghadap ke arah barat. Yang ketiga, Candi 10. Candi 10 terletak terpisah dari 9 candi lainnya. Candi ke-10 masih terletak di sebelah barat Sungai Pakerisan. Dikenal juga dengan Griya Pedanda atau Pura Bukit Gundul. Pada kompleks ini, terdapat ceruk yang dipahatkan dari tebing timur hingga barat. Pada ambang pintu candi, terdapat inskripsi yang menggunakan aksara Kadiri kuadrat yang berbunyi Rakrian, menandakan bahwa candi tersebut merupakan candi pendarmaan untuk seorang pejabat tinggi kerajaan. Situs Candi Tebing Gunung Kawi saat ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan juga sebagai tempat ibadah oleh masyarakat sekitar.
Tujuan terakhir kami hari ini adalah Petirtaan Telaga Wajah yang berada di tepi Sungai Tungkang, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Lokasi ini dapat dicapai melalui akses jalan setapak dengan menuruni sejumlah anak tangga dari area persawahan yang terletak di bagian atas sisi timurnya. Ini aksara kawi kuadrat yang bacaannya sa. Kalau orang nggak ngerti kawi kan pasti huruf H dan Iya. diperhatikan nanti dia sebenarnya gitu lah. Aksara kawi kuadrat. Struktur petirtaan Telaga Wajah merupakan perpaduan antara komponen air tirta yang dialirkan dari selatan ke barat dengan media kolam, beberapa pancoran, serta ceruk-ceruk pertapaan yang dipahatkan langsung di dinding atas kolam petirtaan. Apabila tempat ini adalah tempat yang disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama, maka petirtaan Telaga Wajah diduga telah ada sejak abad ke-14 Masehi. Dalam konteks keagamaan saat ini, petirtaan Telaga Wajah digunakan sebagai tempat penyucian diri atau melukat, serta memohon air suci oleh masyarakat sekitar. Hari keempat, hari terakhir perjalanan kami. Di pagi hari, tujuan pertama kami adalah Candi Tebing Tegalingga yang terletak pada sebuah tebing Sungai Pakerisan di Dusun Tegalingga, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Setelah berhasil menuruni ratusan anak tangga, kami akhirnya sampai di situs ini. Kondisi di bawah cukup lembab, licin, dan dipenuhi lumut, namun sejuk karena dikelilingi pepohonan dan disertai suara air sungai yang mengalir. Candi Tebing Tegalingga merupakan kompleks percandian yang terdiri dari dua buah pahatan candi tebing, sebuah gapura, dan ceruk-ceruk pertapaan. Arsitektur kedua candi menunjukkan kemiripan dengan Candi Tebing Gunung Kawi. Hanya saja, bagian atap candi tidak bertingkat 3, melainkan hanya bertingkat 1. Ceruk pertapaannya terbagi menjadi dua bagian, yakni di bagian barat dan timur sungai. Di area dekat candi juga terdapat ceruk pertapaan yang dipahatkan pada tebing bagian kanan dan kiri candi yang saling berhadapan. Sampai saat ini, Candi Tebing Tegalingga masih dimanfaatkan untuk persembahyangan dan pengambilan air suci oleh masyarakat sekitar. Melanjutkan perjalanan ke situs selanjutnya, kami menuju situs Gua Garba yang terletak dalam satu kompleks dengan pura pengukur ukuran di Desa Sawagunung, Pajengkelot, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar. Di situs ini terdapat sebuah gapura serta 4 buah ceruk pertapaan yang dipahatkan pada dinding tebing sebelah barat Sungai Pakerisan. Pada jalur tangga yang menurun menuju lokasi ceruk pertapaan, terdapat sebuah gapura dan susunan batu yang dibuat secara berundak. Menurut kepercayaan masyarakat, pada salah satu batu tersebut terdapat jejak telapak kaki Gebo Iwo. Pada bagian ambang pintu candi, terdapat tulisan dengan aksara Kediri kuadrat yang berbunyi Rakriang. Sedangkan pada atap ceruk terdapat tulisan yang diidentifikasi sebagai bunyi Seral. Perjalanan kami berlanjut menuju situs terakhir di hari keempat. Kami menuju Dusun Cemade, Desa Pejengkelot, Kecamatan Tapasiring, untuk mendatangi Candi Tebing Kerobokan. Sesampainya di lokasi, kami lagi dan lagi dihadapi oleh ratusan anak tangga dan pepohonan rindang. Sayangnya, pada kunjungan terakhir ini, kami tidak dapat mencapai candi karena kondisinya yang sudah tidak terawat. Kami harus menyeberangi sungai dengan arus yang cukup deras, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi tim untuk dapat mencapainya. Dari seberang sungai, terlihat candi ini dipahatkan pada dinding di sisi utara sungai, tepat di antara pertemuan Tukat Kerobokan dan Tukat Pakerisan. Sedangkan di sisi selatan sungai, tempat kami berdiri, terdapat satu ceruk yang dipahatkan pada tebing.
Kompleks percandian di sisi utara terdiri atas satu buah candi dan dua buah ceruk pada kiri dan kanannya yang diduga difungsikan sebagai tempat pertapaan. Sobat ekspedisi, 4 hari sudah perjalanan kami di Bali. Ratusan anak tangga sudah kami lewati dan pemandangan elok selalu kami jumpai setelah melewati lelahnya perjalanan. Situs-situs yang kami tuju menyimpan banyak cerita dan pembelajaran tentang peradaban masa lalu yang sekaligus menjadi identitas serta jati diri bagi setiap daerah di Bali. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya Sobat Ekspedisi. Salam budaya! Halo. Kenapa sih? Kamu kenapa sih? Halo. Sekarang kita sudah di Candi Tebing Jepit Paku. Aku dan Nana bisa ke sini. Walaupun moon is coming, bro. Aku satunya situs tadi. Aku juga mau masuk. Halo. Itu udah ditekan. Udah, dari tadi aku yang megang kamera. Kelihatan nggak? Mana? Halo. Gimana? Gimana? Oh. Bikin popi. Pakai kamera gede gitu. Popi. Itu. Mau. Nih. Aduh. Ih. Jadi malu popi. Kok skena gitu sih, Mbak? Loh. Ya udah. Iya, udah. Emang skena. Popi. Enggak. Padahal dia udah goyang. Kenapa tuh? Moon is coming. Red day. Secantik ini.